Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dan keluarga dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk melaksanakan perkuliahan kita. Kita lanjutkan perkuliahan pertemuan ke-6 ini yang tentang manajemen pastur ya. Dengan semangat tentunya bahwa kita harus melaksanakan perkuliahan ini dengan sebaik-baik mungkin. Bapak bersemangat, kita harapkan juga Anda yang non jauh di sana atau di mana saja Anda berada juga bersemangat juga. Oke, kita lanjutkan ya tentang penanaman ya, karena penanaman ini menjadi sesuatu hal atau titik poin kita melakukan pengelolaan dari pastura ini. Ya, penanaman ini bisa langsung ditanam atau disemaikan dulu tanamannya. Nah, di situ ada keuntungan dan kerugian dari kedua teknik ini. Ya, kita akan bahas keuntungan dan kerugiannya. Ini beberapa contoh gambar ya yang biasa kita semaikan ya, baik untuk tanaman pangan ya, terutama padi. Anda mungkin di daerah Anda sering melihat bagaimana seorang petani itu menyemaikan dulu padinya. Nah, termasuk tanaman rumput itu hampir sama ya, karena jenisnya sama-sama gramine ya. Bisa dilakukan persemaian. Nah, apa keuntungannya kalau kita menggunakan persemaian sebelum penanaman? Yang pertama, itu pertumbuhannya cepat karena dia sudah siap tumbuh, tidak nunggu dari biji ya. Jadi kemudian untung waktu juga, karena bagaimanapun dengan persemaian itu bisa kita atur waktunya. Kemudian lebih tahan terhadap lingkungan karena dia sudah tumbuh, dia siap untuk berkembang lebih lanjut. Kemudian lebih tahan terhadap lingkungan ya. Lebih tahan terhadap lingkungan ini maksudnya ya seperti Bapak katakan tadi ya, bahwa dia sudah dipersiapkan bahwa untuk ditanam sehingga dia tingkat kematiannya bisa rendah. Ini berhubungan dengan resiko kegagalan dapat dikurangi karena dia posisinya sudah tidak berkecambah lagi atau ditumbuhkan, dia siap tanam. Kemudian dapat dilakukan seleksi ya. Di dalam proses persemaian itu sudah barang tentu ada yang kurang bagus bibitnya, ada tumbuhnya tidak bagus, itu bisa kita seleksi. Jadi dipilih yang tanaman yang bagus saja. Kemudian yang berikutnya adalah treatment lebih mudah dilakukan. Misalnya kita lakukan skarifikasi. Skarifikasi ini kalau misalnya biji-bijian yang membutuhkan perlakuan khusus karena dia itu tidak mudah berkecambah, itu bisa kita lakukan. Dan bisa juga dilakukan inokulasi ya, dengan berbagai macam mikoriza dan lain-lain yang akhirnya akan mempunyai kualitas bibit yang bagus itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi kekurangan persemaian. Bukan tidak ada ya, biaya yang jelas lebih mahal. Ya, kita harus menyiapkan peralatan untuk persemaian ya, mulai dari paranet mungkin kita butuhkan, bisa jadi polybag dan lain-lain yang harus dipersiapkan. Kemudian perlu tempat khusus persemaian. Ini juga kaitannya dengan tempat dan itu biasanya berhubungan dengan biaya juga ya. Kemudian terjadi stagnasi pertumbuhan ya, ada stagnasinya pertumbuhannya. Kemudian selanjutnya adalah saat menanam tertentu ya. Saat menanamnya tertentu kalau misalnya ada keterbatasan air dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah tidak semua orang bisa menanam atau membibitkan. Oleh karena itu perlu tenaga yang terlatih. Ya, itu beberapa hal kekurangan berhubungan dengan
persemaian. Kemudian selanjutnya adalah pembenihan atau pembibitan atau nursery ya. Nah, diawali dari persiapan biji. Biji kita harus siapkan. Sudah barang tentu upayakan diseleksi biji yang bagus yang dipersiapkan ya. Kemudian persiapan lahan. Lahan juga sudah mulai dipersiapkan karena kita tahu kalau sudah biji sudah disiapkan, kita akan bibitkan, lahannya sudah harus siap ya, diolah dulu seperti apa yang bisa kita lakukan. Berikutnya pembuatan media penanaman ya. Media penanamannya itu harus disiapkan juga yang cocok, yang kira-kira bisa menstimulasi pertumbuhan itu dengan baik, berkecambahnya. Kemudian selanjutnya adalah penanaman. Setelah penanaman sudah barang tentu kita pelihara, kita lakukan pemeliharaan. Setelah dilakukan pemeliharaan, ada proses di situ, misalnya pemberantasan gulma, hama dan lain-lain. Nah, penanaman ya adalah upaya kita pemindahan ke dalam polybag dari persemaian diputar jika persemaian langsung dari bedengan ya. Stem bisa stem pucuk, sebagian akar dan daun dihilangkan sebelum ditanam, dipindahkan ke lahan atau diputar ya. Sekarang model penanaman ya. Ada beberapa model penanaman yang nantinya akan dilakukan di lahan padang pengembalaan. Yang pertama, tidak teratur. Jarak, baris, dan antar baris tidak teratur ya, suka-suka. Pokoknya disebar. Memang ini teknik yang mudah dan murah. Ya, teknik mudah murah karena tinggal sebar aja. Tapi ya kalau dilihat keteraturannya ya sangat tidak teratur. Nanti ada yang sulak atau ada yang bolong, ada yang ini ya. Ada yang tidak pas ya, kayak rambut yang motongnya nanti tidak pas, itu kadang-kadang ya tidak rata ya. Ini kalau rambut. Nah, kalau tanaman juga bisa terjadi kalau misalnya penyebarannya tidak merata ataupun tumbuhnya juga tidak bagus, itu bisa saja terjadi ya. Tanaman dengan sedikit pemeliharaan, memang ini ya, kalau disebar ini tanaman dengan sedikit pemeliharaan, tidak usah repot-repot itu ini. Kemudian pada padang pengembalaan tanaman yang menjalar biasanya dilakukan, bisa tanaman yang cepat tumbuh ya. Pada kita cari misalnya bibit legium yang bisa cepat tumbuh. Karena ini tidak ada perlakuan sama sekali, kita sebarkan sedemikian rupa. Kemudian penanggulangan erosi atau konservasi tanah. Nah, ini juga bisa digunakan teknik ini untuk menanggulangi erosi. Nah, namun yang harus dipikirkan adalah ini biji-biji atau tanaman atau legium yang memang mudah berkecambah dan tumbuh, sehingga dia survive. Begitu disebar dia langsung bisa didapatkan pertumbuhan yang bagus, dan dia kita harapkan bisa bersaing dengan gulma yang lain yang mungkin ada juga gulma yang dia di lahan kita itu. Kita harapkan tanaman utama kita itu bisa bersaing dengan baik. Kemudian cara penyebaran, disebar merata dengan tangan ataupun dengan manual ya. Kalau misalnya kita lakukan, memang ada kendala ini. Kalau luasan lahannya, lahan padang pengembalaan atau pasturanya tidak terlalu luas, tidak ada masalah. Tapi kalau luas itu ya agak berat juga ya. Misalnya kalau cuma 1 hektar mungkin bisa lah dilakukan. Tapi kalau sudah sampai ratusan hektar mungkin ya perlu dipertimbangkan menggunakan alat, misalnya disebar dengan alat penebar biji. Bisa juga kalau di luar negeri itu sudah menggunakan pesawat ya pesawat sudah barang tentu pesawat kecil ya yang memang digunakan untuk itu, untuk menyebarkan biji atau bibit
Kemudian bisa menggunakan blower atau hembusan angin ya, hembusan angin blower ya, dan lain-lain yang bisa kita gunakan. Kemudian model penanamannya. Model penanaman ini bisa agak teratur. Agak teratur maksudnya di sini semi teratur ya, atau drilling disebar mengikuti alur pengolahan tanah, atau penanaman secara memanjang mengikuti alur bajak. Seperti ini ya, alurnya mengikuti ini. Kemudian disebar mengikuti alur penggaruan, ya, alat garu, penggaru juga bisa. Kemudian disebar menggunakan alat pembuat alur tanam penanaman ya, dengan jarak yang ditentukan misalnya 25 sampai 30 cm. Ini juga bisa kita lakukan. Nah, berikutnya teratur dalam larikan atau barisan. Nah, kalau dengan ini ya, antar baris teratur, antar tanaman tidak teratur. Kemudian antar baris dan antar tanaman teratur. Nah, jarak antar tanaman sama dengan antar baris, ya. Bujur sangkar atau belah ketupat bisa kita lakukan sesuai dengan keinginan ya dan kemampuan kita, apakah seperti bujur sangkar ataupun belah ketupat. Jarak antar tanaman sama dengan antar baris, ya, persegi panjang atau jajaran genjang. Kemudian pembuatan alur penanaman bersama penyiapan lahan ya, pembuat waktu ini ya, pembuatan alurnya ini bersamaan dengan penyiapan lahan. Keuntungan tanaman teratur, pemeliharaan tanaman mudah ya. Jadi mudah karena ada keteraturan di situ, nanti insya Allah mungkin rata tumbuhnya ya. Kemudian pemanenan mudah, bisa kita lakukan cut and carry. Kemudian bisa juga menggunakan metode grazing. Cut and carry ini potong kemudian dibawa, sementara grazing ini kalau kita melakukan penggembalaan pada ternak langsung. Kemudian penanaman ya, penanaman ini dibutuhkan biji. Nah, kebutuhan biji ini harus dipertimbangkan, disesuaikan dengan luas lahan. Kemudian disesuaikan juga ini dengan populasi tanaman persatuan luas per hektar ya, plant density ya, kerapatan plant density-nya. Nah, ini berhubungan dengan persaingan tanaman nantinya, baik akar ataupun daun ya. Jadi ini yang namanya tanaman itu kan perlu tumbuh, perlu unsur hara, dia punya akar. Kalau terlalu rapat itu pasti bersaing gitu ya. Sama dengan misalnya kalau Anda diundang untuk makan prasmanan ya. Berbeda, yang diundang misalnya 10, misalnya porsi meja di makanan itu sama antara yang diundang 10, kemudian ada yang 25, satu ini ada yang 50, itu pasti berbeda. Persaingan akan ketat yang berisi 50 orang ya, dengan kondisi yang sama tadi. Nah, sama dengan tanaman ini ya. Kalau misalnya dalam satuan luas itu sangat padat, pasti terjadi persaingan ya, baik sinar matahari, air, dan nutrien. Nah, ini kita harus mengatur jarak tanamnya, jarak baris, kemudian jumlah tanaman per lubang tanam. Yang ketiga, berat biji atau jumlah biji per kilogram atau berat 100 biji. Kemudian kemurnian biji. Ya, kita harapkan nanti bijinya murni yang ditanam. Ya, karena kalau dari berbagai jenis nanti pasti akan pertumbuhannya tidak rata ya. Jadi itu kalau kita bijinya tidak murni, dan daya kecambahnya juga bisa nanti berbeda ya. Kemudian yang kelima itu model penanaman, tepi ditanami atau tidak ya. Semuanya ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempunyai padang penggembalaan yang produksinya itu tinggi ya,
dan bisa lestari, bisa bertahan lama. Nah, penanaman teratur dalam barisan yang tertata. Nah, bisa bagian tepi tidak ditanami, bagian tepinya ya. Panjang atau lebar dibagi jarak, dikurangi 1 ya. Ini dikurangi 1 ini. Kemudian bagian tepi tertanami semua tepinya. Ya, panjang atau lebar dibagi jarak ditambah 1 juga, tambah 1. Nah, penanaman tidak teratur disebar kepadatan tanaman jumlah biji persatuan luas itu ya tidak bisa kita ini ya. Kalau misalnya penanaman tidak teratur itu ya kita sebar saja. Nah, ini yang mungkin harus dipertimbangkan ya nanti ini ya. Kemudian berikutnya yang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan adalah materi penanaman. Apakah kita menggunakan generatif atau vegetatif ya, menggunakan biji atau poles atau stack dan lain-lain, ini harus dipertimbangkan. Kemudian cara penanaman dengan biji, apakah langsung ya seperti digambarkan di depan ataupun kita disemaikan. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan kita ya. Kalau memang kondisinya kemampuan kita lumayan bagus dengan mempertimbangkan berbagai hal, kita bisa lakukan persemaian. Persemaian ini sudah barang tentu itu kan punya atau menuntut tempat ya, mungkin biaya tambahan, tenaga ahli seperti yang digambarkan di depan. Kemudian model penanamannya tidak teratur atau agak semi teratur ya. Teratur ya dengan pola tertentu. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan di dalam penanaman ini, pola jarak tanam. Apakah kita menggunakan bujur sangkar ya? Apakah kita menggunakan segi 4 persegi panjang, atau jajaran genjang, belah ketupat, atau segitiga. Ya, monggo nanti sesuai dengan mungkin kondisi lahan, lapangan, dan kemampuan yang ada. Nah, misalnya seperti ini, ya bujur sangkar ya. Misalnya seperti ini juga silahkan nanti. Nah, berikutnya adalah model penanaman. Ini berhubungan dengan seberapa luas, kemudian berapa tanaman yang harus dipersiapkan. Misalnya hasil perhitungan ini ya, luas segitiga ABE, ya, ABE. Nih ya, dengan rumus Anda masih ingat kan waktu SMA bagaimana mengukur luasan dari segitiga ya. Ini setengah kali 4,5 ya, setengah kali 4,5 kali 7,79 meter ya, maka diperoleh luasan 17,54 meter persegi. Kemudian luas jajaran genjang ABDC ya, ABDC ya, itu sama dengan 4 kali 17,54 meter persegi ya, sama dengan 70,15 meter persegi. Maka populasi tanaman per hektar sama dengan 10.000 meter persegi dibagi 70,15 meter persegi, alias didapatkan tanaman 143 tanaman ya dengan luasan ini. Jadi kita sudah hitung di awal ya, tidak sembarangan kita mempersiapkan itu. Kemudian luas persegi 4 ABCD ya, ABCD ini misalnya ukurannya 9 kali 9 itu 81 meter persegi. Nah, populasi tanaman per hektar itu 10.000 kan, 1 hektar itu 10 meter persegi dibagi dengan 81 meter persegi, berarti kita harus menyiapkan 124 tanaman. Itu beberapa cara untuk menghitung bagaimana
kita menyiapkan bibit atau tanaman. Nah, model tanaman berbentuk segitiga sama sisi atau belah ketupat memiliki kelebihan dibanding model tanam persegi empat atau bujur sangkar. Kenapa? Ini ya, populasi tanaman per hektar lebih banyak nantinya sehingga pemanfaatan lahan lebih efektif. Ya. Kemudian setiap individu tanaman akan mendapatkan sinar matahari lebih baik karena tanaman satu dengan yang lain itu tidak saling menghalangi sinar matahari ya. Tanaman itu kan butuh fotosintesis ya. Jadi prosesnya lebih optimal sehingga produksi tanaman lebih tinggi. Kemudian sinar matahari dapat menjangkau setiap individu tanaman sehingga serangan penyakit dapat dikurangi. Ya, itu dampaknya banyak ya. Jadi ini harus menjadi pertimbangan seandainya nanti Anda disuruh atau sebagai manajer yang mempersiapkan lahan untuk padang pengembangan. Kemudian angin mengalir secara leluasa sehingga proses penyerbukan bunga dapat berjalan secara optimal. Ya, ini beberapa hal yang mungkin Anda harus pertimbangkan. Oke ya, ini ya. Jadi persatuan luas itu akan lebih produktivitasnya akan lebih tinggi di samping berbagai macam aspek yang bisa meningkatkan menunjang produktivitas itu ya, terutama ini yang ada 4 poin ini yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian macam penanaman ya, bisa tunggal atau monokultur, bisa campuran atau intercropping, ada tanaman sela ya di selang-seling. Kemudian tanaman pakan, tanaman lain misalnya dikombinasikan, ditumpang sarikan dengan perkebunan hortikultura pangan. Nah, kalau khusus di Bengkulu ini kan ada sawit, ada karet, itu bisa diintegrasikan. Ada kan istilah integrasi sapi sawit. Ada integrasi misalnya sapi dengan karet, ada integrasi sapi dengan coklat dan lain-lain tanaman perkebunan yang mungkin bisa kita kembangkan. Kemudian ini ya, improvement pasture atau grassland. Ini juga bisa dilakukan juga. Kemudian jarak tanam ya. Usaha atau langkah mengatur kondisi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Nah, ini ya harus kita kondisikan ya supaya lahan itu bisa optimal, bisa berfungsi optimal ya. Jadi persatuan luas itu nanti produktivitasnya lebih tinggi. Kemudian tanaman dapat tumbuh atau berproduksi secara optimal. Kemudian mengurangi atau meminimalkan kompetisi antar tanaman. Ini juga penting ya. Karena bagaimanapun tanaman itu butuh kondisi yang ideal, baik dalam dapat sinar matahari ya. Kemudian unsur haranya juga sebagai media untuk berfotosintesis ya. Kemudian dia juga butuh air, kemudian ruang tumbuh tanaman ya. Nah, hal ini semua nanti kalau sudah diatur sedemikian rupa cara tanamnya itu bisa memudahkan pemeliharaan. Kemudian memudahkan juga pemanenan, juga di dalam proses seleksi, pencegahan organisme atau OPT, organisme pengganggu tanaman, itu bisa dilakukan dengan baik. Ya, contoh yang sederhana begini deh, kalau misalnya ada perumahan yang tertata dengan rapi, itu pasti semua kegiatan atau fasilitas atau kalau terjadi apa-apa itu dengan mudah dilakukan. Maaf ya, bukan kita menggambarkan sesuatu yang jelek. Misalnya ada kebakaran lah ya. Kalau rumahnya tidak teratur, jalannya tidak teratur, berliku-liku, itu akses misalnya di dalam proses pemadaman itu pasti susah. Apalagi misalnya sempit ya jalannya, dia akan membuat kesulitan tersendiri. Demikian pula di tempat ini ya, tempat produksi
hijauan pakan ini atau padang pengembalaan itu akan sulit. Nah, memang ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi alamnya ya. Kita berharap mendapatkan lahan berupa hamparan yang tidak bertebing-tebing, tapi ya kalau kondisinya seperti itu ya tidak ada pilihan, memang alam yang membatasi. Oke, kita lanjutkan ya. Jarak tanaman ini dipengaruhi oleh spesies atau varietas. Apakah dia tegak, apakah dia menjalar, apakah dalam bentuk semak atau rumpun ya. Nah, kalau misalnya menjalar itu kan banyak legium. Legium pun ada yang legium pohon ya, tidak hanya menjalar. Ada yang berumpun juga ya, nanti disesuaikan. Inilah yang mempengaruhi jarak tanam kita. Kemudian bentuk wilayah atau topografi tinggi, tempat dan lain-lain. Kemudian kerapatan tanaman yang dikehendaki. Kemudian alat yang digunakan apakah tersedia mekanis atau manual ya. Kemudian iklim, suhu, angin, curah hujan, kelembaban ya. Kemudian desain irigasinya seperti apa. Nah, tujuan penanaman ya bisa grazing, pastura, cut dan end carry. Ini juga bisa kita lakukan ya. Berbagai hal yang mungkin bisa kita siapkan. Selanjutnya ini contoh alat-alat yang bisa digunakan, misalnya bajak, garu, cangkul, tugas, alat penebar biji, pesawat juga bisa digunakan sebagai alat penyebar. Berikutnya adalah alat pembuat alur penanaman atau penebar biji. Ya, ini juga yang bisa dilakukan. Kemudian ini contoh ya alat-alat yang ya bisa dilakukan di dalam proses untuk penanaman biji ya. Sekian dulu ya pertemuan kita. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.